Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah dalam Tuhan kami Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur Tuhan bahwa kasih-Mu tiada pernah berkesudahan dalam hidup kami. Bila malam hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, kami tahu Tuhan, bukan karena kehebatan kami, tapi semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kami juga bersyukur bila malam hari ini masih ada waktu bagi kami untuk kami boleh merenungkan firman-Mu. Berkati hamba, berkati juga jemaat-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan dan hidup di dalam firman-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, malam hari kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 17. Firman Tuhan berkata, tetaplah berdoa. Doa merupakan komunikasi kita dengan Allah. Melalui doa kita dapat mencurahkan seluruh isi hati kita kepada Tuhan. Namun pertanyaannya bagi kita, seberapa penting doa dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Sudahkah doa menjadi hal yang utama dan terutama di dalam kehidupan kita setiap hari? Melalui firman Tuhan pada malam hari ini mengingatkan kita untuk di dalam segala situasi kehidupan kita tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa di dalam bagian firman Tuhan ini berarti bahwa berdoa senantiasa, berdoa tanpa henti, berdoa dengan tiada jemu-jemu atau tidak boleh bosan berdoa. Jadi tetaplah berdoa di dalam bagian firman Tuhan ini berarti bahwa orang percaya hendaknya berdoa dalam segala waktu, dalam segala keadaan, tanpa henti-henti. Kita berdoa kepada Tuhan, karena Tuhan ingin kita hidup dalam doa dan menghidupkan doa dalam kehidupan kita, baik dalam susah maupun dalam senang. Dan inilah yang Rasul Paulus nasihatkan kepada jemaat Tuhan di Tesalonika. Mengapa Paulus menasihatkan demikian kepada jemaat Tuhan di Tesalonika? Oleh karena pada waktu itu mereka sedang menghadapi penderitaan. Penderitaan bukan karena mereka melakukan dosa, bukan karena mereka melakukan kejahatan, tapi penderitaan yang mereka alami adalah karena mereka sungguh-sungguh menjadi pengikut Kristus yang sejati. Sehingga mereka mengalami penganiayaan oleh karena iman mereka kepada Kristus. Di tengah penganiayaan tersebutlah Paulus menasihatkan mereka, apapun situasi yang engkau hadapi, tetaplah berdoa. Paulus mengerti bahwa tidak mudah ketika badai datang silih berganti dalam kehidupan orang percaya. Maka ada kalanya orang percaya bukannya lari mendekat kepada Tuhan, tetapi ada kalanya lari menjauh daripada Tuhan. Oleh karena itu Paulus mengingatkan, tetaplah berdoa. Sekalipun keadaanmu tidak baik, sekalipun engkau sedang menghadapi masalah demi masalah yang datang silih berganti di dalam hidupmu, tetaplah berdoa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya firman Tuhan mengingatkan kita bahwa doa harus menjadi hal yang prioritas, yang terutama di dalam kehidupan kita. Sebagai orang percaya, jangan kita menjadikan doa sebagai langkah terakhir. Ketika semua usaha dengan kekuatan kita sudah lakukan dan kita menghadapi jalan buntu, baru kita berdoa. Tetapi yang Tuhan mau adalah bahwa doa menjadi langkah awal di dalam kita mulai dan melakukan sesuatu atau menghadapi apapun di dalam kehidupan kita. Pertanyaannya adalah, mengapa kita harus berdoa? Mungkin seringkali kita berkata, kenapa saya harus berdoa? Bukankah Tuhan itu maha kuasa? Bukankah Tuhan itu maha tahu? Saya tidak berdoa pun Tuhan sudah tahu semua pergumulan yang sedang saya hadapi. Benar Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang maha kuasa. Dia maha tahu. Sekalipun kita tidak mengutarakan apa yang menjadi pergumulan kita,
Sekalipun kita tidak mencurahkan apa yang menjadi masalah kita kepada Tuhan melalui doa kita, Tuhan tahu. Lalu mengapa kita harus berdoa kalau Tuhan tahu? Melalui doa menunjukkan bahwa kita sungguh mengandalkan kekuatan dan kuasa Tuhan di dalam menghadapi masalah. Dengan berdoa menunjukkan bahwa kita tidak mengandalkan kekuatan kita dalam menghadapi pergumulan hidup ini, tetapi kita mengandalkan kekuatan dan kuasa Tuhan yang besar yang sanggup menolong kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya kita tahu bahwa hanya Tuhan penolong yang sejati. Hanya Dia yang sanggup untuk menolong kita melewati setiap badai di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu ketika dalam pergumulan dan kita berdoa, maka hal tersebut menunjukkan bahwa kita sungguh-sungguh menggantungkan hidup kita kepada Tuhan. Menunjukkan bahwa kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan untuk menyelesaikan problem di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Paulus bukan hanya sekedar menasihati orang-orang percaya di Tesalonika untuk mereka berdoa di dalam segala situasi. Tetapi Paulus adalah rasul Tuhan yang telah memberikan teladan di dalam berdoa. Bila kita perhatikan di dalam surat-surat rasul Paulus, maka Paulus begitu menjaga kehidupan doanya dengan begitu baik. Paulus sering menaikkan doa-doa syukurnya kepada Tuhan. Paulus juga sering kali mendoakan orang-orang percaya, orang-orang yang ia layani, agar mereka terus bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Kristus. Bagi Paulus, doa adalah nafas hidup orang percaya. Bila doa adalah nafas hidup orang percaya, maka doa adalah suatu hal yang sangat vital dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Bayangkan jika kita tidak bernafas beberapa menit saja, maka kita bisa mati, bukan? Demikian juga dengan kehidupan spiritual kita. Tanpa doa, maka kita mengalami kematian rohani. Oleh karena itu, seorang bernama Dave Ferman katakan bahwa doa adalah urat nadi persahabatan kita dengan Allah dan harus merupakan bagian terpenting dalam hidup kita. Doa itu harus menjadi bagian terpenting dalam kehidupan kita, karena yang menggambarkan doa adalah urat nadi persahabatan kita dengan Allah. Oleh karena itu sebagai orang percaya, mari Bapak Ibu Saudara dan saya, kita memprioritaskan doa di dalam kehidupan kita. Ingat bahwa Tuhan Yesus sendiri telah memberikan kita teladan di dalam berdoa. Kalau kita perhatikan di dalam Markus 1 ayat 35, firman Tuhan katakan bahwa pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Ini suatu teladan yang luar biasa. Dan Tuhan Yesus rindu agar Bapak Ibu Saudara dan saya, kita meneladani kehidupan Kristus. Bagaimana kita hidup di dalam doa dan menghidupkan doa itu di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Mengapa kita harus berdoa? Karena Tuhan telah memberikan kita teladan di dalam berdoa. Mengapa kita harus berdoa? Karena doa memberi kekuatan kepada kita. Mungkin kita berkata, saya sudah berdoa, tetapi masalah saya tetap gak beres. Masalah saya tetap gak selesai, malah bukannya berkurang, bertambah. Lalu apakah saya harus terus berdoa? Jawabannya adalah ya. Kalau kita berdoa dan seolah kita belum mendapatkan jawabannya, firman Tuhan katakan tetaplah berdoa. Berdoalah dengan tiada jemu-jemu. Ketika kita berdoa memang masalah kita tidak otomatis langsung selesai. Ketika kita berdoa bukan berarti bahwa saat itu juga kita bebas dari pergumulan hidup. Ada kalanya doa
tidak melepaskan kita dari masalah. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, doa dapat memberikan kita kekuatan saat kita menghadapi masalah. Bila diibaratkan seperti kita sedang berjalan, lalu di depan kita menghadang sebuah gunung yang tinggi. Nah, doa tidak mungkin membuat gunung itu lari dari hadapan kita atau pindah. Tetapi doa dapat memberi kita kekuatan untuk kita mendaki gunung tersebut. Tapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimanakah dengan kehidupan doa kita selama ini? Apakah selama ini saat kita menghadapi pandemi corona, kita sudah memiliki kehidupan doa yang baik? Atau adakah kita jenuh dan kita mengabaikan waktu-waktu doa kita dengan Tuhan? Ataukah karena pergumulan yang datang silih berganti dalam kehidupan kita, sehingga kita sudah tidak menikmati waktu-waktu doa kita karena kesibukan kita, karena pergumulan kita? Maka malam hari ini, mari Bapak Ibu Saudara dan saya, kita mau melihat ke dalam diri kita masing-masing. Kita mau meminta Tuhan menolong kita agar kita mengatur kembali waktu-waktu pribadi kita bersama Tuhan di dalam doa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Martin Luther berkata bahwa semakin saya sibuk, semakin saya banyak berdoa. Semakin saya sibuk, semakin saya banyak berdoa. Dan inilah yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Namun seringkali yang ada adalah semakin kita sibuk, semakin kita kurang berdoa, bahkan tidak berdoa. Oleh karena itu firman Tuhan pada malam hari ini mengingatkan kita, apapun kesibukan kita, apapun pergumulan yang kita hadapi saat ini, biarlah kita tetap berdoa. Dengan kita menjaga waktu doa kita dengan baik, maka itu akan menumbuhkan iman kita kepada Tuhan dan membawa kita untuk semakin memiliki pengenalan yang benar akan Allah yang kita sembah di dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena itu apapun keadaan kita saat ini, tetaplah berdoa. Jangan biarkan iman percaya kita kepada Tuhan dilemahkan oleh karena pergumulan yang menerpa kehidupan kita. Jangan biarkan pergumulan membuat relasi kita dengan Tuhan jauh. Tetapi biarlah pergumulan membawa kita semakin dekat dengan Tuhan. Marilah kita tetap berdoa. Dan Roh Kudus akan menolong kita untuk kita senantiasa hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Amin. Bapa, kami datang di hadapan hadirat-Mu, bersyukur untuk firman-Mu pada malam hari ini. Tolonglah kami Tuhan supaya kami boleh senantiasa menjaga waktu-waktu doa kami bersama dengan Tuhan. Tolonglah kami Tuhan supaya dalam susah maupun senang kami tetap berdoa. Ampuni kami Tuhan bila selama ini Tuhan kami mengabaikan waktu doa kami dengan Engkau. Dan tolonglah kami ya Tuhan Yesus, untuk kami boleh meneladani Engkau, menjaga waktu-waktu doa kami ya Tuhan. Allah Roh Kudus, mampukan kami, berikan kami kekuatan untuk kami boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu dalam hidup kami. Berkatilah jemaat-Mu Tuhan di tengah pandemi corona ini. Berkati rumah tangga kami, anak-anak kami, usaha pekerjaan kami di tengah pandemi ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Engkaulah sumber berkat. Biarlah Tuhan Kau memberkati setiap umat-Mu ya Tuhan. Ajar kami Tuhan di dalam segala situasi hidup kami untuk mengandalkan Tuhan dan senantiasa berseru kepada Tuhan, karena Tuhanlah penolong yang sejati dalam hidup kami. Kami terus berdoa untuk jemaat yang sakit, yang dalam pemulihan. Biarlah Tuhan Engkau yang terus kuatkan, teguhkan iman mereka. Biarlah mereka boleh percaya
bahwa ada maksud dan rencana Tuhan yang indah di balik setiap sakit yang Tuhan izinkan hadapi. Dan biarlah mereka boleh menghadapi semua bersama dengan Engkau ya Tuhan. Kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan yang berkati bangsa dan negara kami Tuhan. Berkati pemerintahan kami. Berikan hikmat kepada pemerintahan kami dalam menyelesaikan berbagai problem yang terjadi atas bangsa ini. Kami berdoa untuk kota Bandar Lampung. Biarlah kehadiran gereja-gerejamu Tuhan sungguh boleh menjadi berkat bagi kota Bandar Lampung. Kami terus berdoa untuk pemerintah dalam upaya untuk menanggulangi virus corona. Biarlah Tuhan yang berikan hikmat. Kami berdoa untuk para tim medis Tuhan, dokter dan para perawat. Tuhan yang berikan kesehatan kekuatan ekstra. Tuhan yang jaga, Tuhan yang lindungi mereka ya Bapa. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami di dalam kehidupan mereka tiap-tiap hari. Dalam belajar secara online dari rumah. Tuhan yang berikan mereka semangat, Tuhan yang berikan mereka hikmat yang daripada Engkau. Masa depan mereka kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan gerejamu, Gereja Kristus Tanjung Karang. Biar Tuhan terus pakai gerejamu untuk menjadi saluran berkat Allah bagi dunia ini. Dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.